لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, Anda kembali di Sido Siang. Jemaah haji khusus mendarat perdana di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Nantinya jemaah haji khusus akan berada di Arab Saudi lebih singkat dibanding haji reguler. Assalamualaikum. Jemaah haji khusus mendarat perdana di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Dengan menggunakan Etihad Airways, kloter pertama jemaah haji khusus tiba pukul 11.20 waktu Arab Saudi. Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dani Pramudia mengatakan sebanyak 42 jemaah haji khusus telah tiba, termasuk di dalamnya merupakan pembimbing ibadah, dokter, dan pengurus travel. Haji khusus akan berada di Arab Saudi lebih singkat daripada haji reguler, yaitu selama kurang lebih 10 hingga 30 hari, dengan biaya yang jauh lebih mahal, yaitu hingga 500 juta rupiah. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Ar-Muznah membongkar ketidaksinkronan data maktab di Padang Arafah. Evaluasi segera dilakukan agar seluruh tamu Allah dapat menempati tenda dengan aman dan nyaman. Memasuki fase krusial persiapan puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Ar-Muznah menyisir kawasan Padang Arafah. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan 10 sektor ad hoc, rute murur hingga skenario sistem evakuasi darurat. Dalam inspeksi tersebut, Satgas Ops Ar-Muznah menemukan fakta fatal terkait ketidakcocokan posisi markas antara dokumen perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksinkronan ini terlihat jelas pada penomoran ganda di sejumlah tenda maktab. Temuan ini langsung dikoordinasikan untuk segera diperbaiki agar kelompok terbang jemaah tidak tersesat saat memasuki tenda wukuf. Yang sangat krusial itu antara perencanaan yang syarikat dengan kita, kami cek di lapangan, ada beberapa maktab yang ada double. Nanti ke depan kami akan tinjau lagi kebenarannya maktab dengan yang kita tinjau, kemudian lanjut ke dalamnya. Bagaimana kesiapan alat atau sarana prasarananya, tendanya, kemudian kasurnya, bantalnya, MCK-nya, airnya, dan lain sebagainya. Kami tadi lihat sudah lebih ada peningkatan dari tahun-tahun. Ya, pemirsa, puncak haji semakin dekat. Segala persiapan dan penataan terus dilaksanakan pihak terkait di Mekah, Arab Saudi. Apakah lancar-lancar saja atau ada sejumlah kekurangan yang masih bisa diperbaiki? Kita sudah bergabung dengan Ike Kesuma, jurnalis senior Sindo News TV yang saat ini berada di Mekah. Bung Ike, apa saja persiapan untuk kelangsungan para jemaah calon haji di sana? Baik, Ardi dan pemirsa, dapat dilaporkan total kedatangan jemaah haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi berjumlah 77.269 jamaah dari 199 kloter. Seluruh jamaah yang masuk saat ini mendarat di pintu kedatangan Madinah. 26% dari total yang tiba di Saudi atau sekitar 20.098 jemaah dari 52 kloter telah bergeser ke Makkah. Sabtu dan Minggu kemarin ada pengalaman yang tidak menyenangkan bagi para jemaah haji, terutama jemaah lansia. Pada saat menjalankan ibadah umrah wajib, jemaah lansia mengalami heat stroke. Karena itu, diimbau bagi jemaah lansia untuk tetap menunda jadwal ibadahnya dan memilih pada pagi atau sore harinya pada saat matahari sudah mulai turun atau pagi sebelum matahari naik. Karena pada siang hari, suhu di kota Makkah sendiri telah mencapai 40 sampai 43 derajat Celcius. Selain itu, untuk persiapan Ar-Muznah juga telah dilakukan pemantauan oleh Satuan Tugas Operasi atau Satgas Ops Ar-Muznah 2026 melihat kondisi di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari hasil pemantauan di Arafah, Satgas Ops menemukan adanya ketidakcocokan antara maktab yang double. Karena itu akan segera dikoordinasikan dengan pihak syarikat dan akan dilanjutkan pemantauan berikutnya, evaluasi berikutnya, sehingga pada saat puncak haji nanti, jamaah dapat terlayani dengan baik.
Ardi. Terima kasih rekan Nike Kesuma telah melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Pemirsa, di tengah teriknya suhu ekstrim di Tanah Suci tak menyurutkan semangat juang para petugas haji. Mereka tak hanya menjalankan tugas tetapi juga mengabdikan diri demi memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah. Teriknya matahari di Madinah tidak menyurutkan semangat para petugas haji Dakar bandara. Mereka dengan sigap membantu jemaah yang kelelahan hingga membutuhkan penanganan medis. Para petugas saling bantu untuk satu tujuan, yaitu demi jemaah haji dapat beribadah dengan nyaman. Sejak tiba di Bandara Amma, Madinah, para petugas membantu mengantar jemaah hingga menaiki bus. Jika ada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, tim kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah saya pengen mendedikasikan diri saya sebagai petugas haji untuk melayani para jamaah haji yang datang ke Madinah. Saya pengen melayani para tamu Allah agar mereka bisa menjadi haji yang mabrur. Meskipun terik panas di Madinah sekitar 37 derajat tidak membuat saya putus asa, malah membuat saya semangat karena bisa bertemu dengan para tamu Allah banyak sekali, ada yang lansia, ada yang disabilitas. Semua petugas Dakar bandara memastikan kerjasama menjadi kunci utama. Di tengah minimnya waktu istirahat serta tekanan kondisi cuaca, dedikasi mereka tak luntur dan senyum tetap terjaga meski peluh terus mengalir. Perjuangan para petugas haji ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan terbaik untuk jemaah adalah prioritas utama. Di balik ibadah yang khusyuk, ada kerja keras tanpa lelah dari mereka yang mengabdi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Di tengah bara ketegangan geopolitik yang belum mereda, ribuan jamaah Iran memadati Bandara Teheran untuk melangkah menuju Tanah Suci. Sebuah perjalanan iman berlangsung di bawah bayang-bayang krisis global. Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran dipadati aktivitas saat para jemaah haji mulai diberangkatkan ke Arab Saudi. Para jemaah menyelesaikan proses keberangkatan di terminal, bersiap menuju Madinah untuk menjalankan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang paling sakral. Meski situasi kawasan masih diliputi ketegangan dan potensi gangguan perjalanan, antusiasme para jemaah tak surut. Mereka mengaku bersyukur atas kesempatan langka ini, terutama setelah penerbangan internasional kembali dibuka pasca gencatan senjata. از شهر فرودگاهی هسته امام خمینی تا همین لحظه که من در خدمتتون هستم 13 پرواز انجام شده و این 13مین پرواز هست که حدود 260 مسافر داره و ما از 5 اردیبهشت ماه عملیات حجمون شروع شده. اولین پرواز عوامل بوده و 12 پرواز هم حجاج عزیمت کردن به سرزمین وحی. Otoritas Iran menyebut sekitar 35.000 jemaah akan diberangkatkan dalam ratusan kelompok menuju Arab Saudi. Di tengah situasi yang belum menentu, perjalanan ibadah haji menjadi simbol harapan bahwa di balik konflik dan negosiasi yang buntu, keyakinan tetap menemukan jalannya. Pemirsa, mencari keberkahan air Zam-Zam menjadi salah satu tujuan para jamaah haji Indonesia saat berada di Masjid Nabawi. Tapi jangan salah ya konsumsi, karena semua air yang ada di Masjid Nabawi belum tentu merupakan air Zam-Zam. Di mana saja air Zam-Zam berada, ini dia liputannya. Yang paling diburu jemaah haji Indonesia saat tiba di Madinah pasti beribadah di Masjid Nabawi dan tentu saja menikmati segarnya air Zam-Zam. Eits, tapi tidak semua air di kawasan Masjid Nabawi itu Zam-Zam loh. Keran-keran yang menempel di pilar pelataran atau area wudhu luar itu isinya adalah air mineral biasa atau air olahan yang memang disediakan untuk umum. Segar sih, tapi kalau yang dicari adalah keberkahan air Zam-Zam, tempatnya bukan di situ. Air Zam-Zam yang asli berada di dalam Masjid Nabawi, didatangkan langsung dari Mekah menggunakan truk tangki. Kita juga bisa menikmatinya dengan dua pilihan, yaitu air dingin dan air biasa.
Ya pemirsa, jadi jangan salah ya, air Zam-Zam yang asli atau original ini hanya disediakan di dalam area Masjid Nabawi dan bertuliskan Zam-Zam. Dan biasanya diletakkan di wadah-wadah besar atau termos besar berwarna coklat ini. Sedangkan air yang disediakan di pelataran Masjid Nabawi itu bukan air Zam-Zam. Difungsikan untuk hidrasi dan juga membasuh muka saat cuaca terik di luar. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari melaporkan.